Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Microsoft Office Excel kedua. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Amalia Syafira Rahmadini. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang formula sederhana sum, average, count number, min, and max. Jadi, fungsi rumus average, max, min, count, and sum pada Excel tersebut merupakan sebuah fungsi yang ada di Microsoft Excel dan yang paling sering digunakan. Walaupun sangat sederhana, namun penggunaan fungsi-fungsi tersebut sangat berguna dalam mengolah data. Misalnya, jika ingin mencari nilai tertinggi, nilai terendah, atau nilai rata-rata dari suatu range di Microsoft Excel. Kita dapat menggunakan rumus-rumus tadi ya, itu rumus dasar dari Microsoft Excel ini. Kemudian yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang fungsi rumus sum. Fungsi ini memiliki arti menjumlahkan. Jadi fungsi sum dalam Microsoft Excel digunakan untuk menjumlahkan isi data yang berupa angka dalam range. Penulisan fungsi sum dalam Microsoft Excel adalah sama dengan sum buka kurung sel awal, titik 2 sel akhir, tutup kurung. Nah, kita langsung coba saja ya. Di sini saya ketikkan sama dengan, di sini ya bagian sini jumlah sum sampingnya sama dengan sama dengan kita ketikkan sum. Nah, di bagian bawah sini ada pilihan yaitu sum, sudah ada. Mungkin kalau di screen tidak terekam ya, tapi di sini ada pilihannya, kita klik aja sumnya 2 kali. Nah, ini udah otomatis buka kurungnya. Kalau ingin manual bisa diketikkan buka kurung. Tapi ini tadi saya ada pilihan, jadi saya klik aja di situ. Terus kita blok dari sel awal yaitu nilai 88 sampai sel akhir yaitu 100. Kita blok dan kita tutup kurung dan ketik enter. Nah, ini sudah ditemukan jumlah dari nilai tersebut. Yang selanjutnya itu fungsi rumus average. Jadi fungsi average di Microsoft Excel digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range tertentu. Jadi ini fungsinya untuk mencari nilai rata-rata dari nilai ini ya. Sini. Penulisan rumusnya adalah sama dengan average buka kurung sel awal, titik 2 sel akhir, tutup kurung. Terus kita coba aja langsung sama dengan average. Nah, di sini udah ada ya pilihannya. Sekali lagi ini mungkin tidak terekam oleh screen, tapi di sini aja pilihannya. Langsung aja kita klik 2 kali, sudah. Kemudian kita blok sama kayak sum tadi ya, di blok dari sel awal sampai sel akhir, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, sudah ditemukan ini nilainya rata-rata dari nilai tersebut. Yang selanjutnya adalah tentang count number dan min max yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Faridatul Husna. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yakni mengenai formula sederhana pada Microsoft Excel mengenai count number, min, dan juga max. Baik, langsung saja mengenai count number. Banyak pengguna aplikasi Excel yang menganggap bahwa fungsi count ini sama dengan fungsi sum, padahal kegunaannya jelas berbeda. Jika fungsi sum digunakan untuk menghitung jumlah data, maka fungsi count adalah untuk menghitung banyaknya sel dalam range. Atau dengan kata lain, pada contoh ini kita itu fungsi count digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah siswa. Adapun aturan penulisan fungsi count adalah sebagai berikut. Sama dengan count, kurung buka, sel awal, titik 2, sel akhir, tutup kurung. Langsung saja kita praktikkan untuk mencari banyaknya jumlah siswa pada data ini. Kita tuliskan rumus sama dengan count,
kurung buka sel awal, yakni sel C6 sampai sel akhir, yakni C12, tutup kurung. Kita enter. Nah, ini untuk jawaban banyaknya jumlah siswa atau count. Selanjutnya, formula min. Formula ini berfungsi untuk mencari data terkecil atau nilai minimum dari sejumlah data. Adapun aturan penulisan fungsi min yaitu sebagai berikut. Sama dengan min kurung buka sel awal titik 2 sel akhir tutup kurung. Langsung saja kita praktikkan untuk mencari nilai minimum atau nilai terkecil dari data ini. Kita tuliskan rumus sama dengan min kurung buka sel awal, yakni sel E7 sampai sel terkecil, yakni sel E13. Tutup kurung, kita enter. Nah, untuk nilai minimum dari data ini yakni sebanyak 78. Selanjutnya, mengenai formula max. Formula ini berfungsi untuk mencari data terbesar atau nilai maksimum dari sejumlah data. Adapun aturan penulisan fungsi max yaitu sebagai berikut, sama dengan max kurung buka sel awal titik 2 sel akhir tutup kurung. Langsung aja kita praktikkan untuk mencari nilai maksimum dari data ini. Kita tuliskan rumus sama dengan max kurung buka sel awal, yakni sel E25 sampai sel akhir, yakni sel E31, tutup kurung, kita enter. Nah, ini untuk jawaban dari nilai maksimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kasmintan Sari. Di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang formula and, or, dan not. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai fungsi n. Fungsi n yaitu nilai true akan dihasilkan jika semua kondisi terpenuhi dan akan menghasilkan nilai false jika salah satu atau semua kondisi tidak terpenuhi. Untuk yang pertama kita membuat datanya terlebih dahulu seperti yang dapat dilihat di layar seperti ini ya. Setelah itu setelah kita membuat data, kita bisa langsung memasukkan rumusnya di kolom. Rumusnya yaitu sama dengan n buka kurung A2 lebih dari 100, B2 lebih dari 100, tutup kurung. Untuk keterangannya, A2 di sini berarti kolom A baris kedua, untuk B2 kolom B baris kedua. Kemudian kita langsung enter, maka akan keluar hasilnya. Kemudian kita langsung tarik ke bawah dan akan muncul hasil data yang lainnya. Untuk menu N di sini, jika salah satu atau semua tidak sesuai rumus, maka akan menghasilkan false. Untuk yang ini 50 itu tidak sesuai dengan rumus yang kita buat di atas, yaitu lebih dari 100. Maka di situ hasilnya false. Untuk yang true ini lebih dari 100 dari patokan yang kita buat, dan 300 itu juga lebih dari patokan yang kita buat, maka menjadi hasil true atau benar. Selanjutnya kita akan membahas nilai
OR, yaitu nilai true akan dihasilkan jika salah satu atau semua kondisi logika yang diuji menghasilkan nilai true, serta hanya akan menghasilkan nilai logika false jika semua argumen yang diuji bernilai false. Kita untuk menjadi nilai OR, kita mengubah rumusnya N menjadi OR. Lalu kita enter. Dan kita tarik ke bawah untuk melihat hasilnya. Untuk nilai OR ini kebalikan dari nilai N. Jika ini hasilnya, jika salah satu benar, maka akan menjadi benar. Contohnya itu yang 50 dan 200. Ini yang 50 ini salah karena kurang dari 100, yang 200 ini benar karena lebih dari 100, maka hasilnya jika nilai OR adalah true benar. Dan akan menjadi false jika semua nilai logika tidak sesuai dengan patokan rumus. Atau untuk yang false ini, yang 40 ini kurang dari 100 dan 10 juga kurang dari 100, maka menjadi nilai false. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai not. Nilai not sendiri digunakan untuk membalikan suatu nilai pernyataan. Pernyataan yang diperlukan adalah pernyataan yang memiliki nilai true atau false. Untuk rumusnya, di sini kita akan menggunakan satu data saja. Jadi untuk rumusnya kita rubah menjadi not. Untuk B3 ke belakang kita hapus karena menggunakan hanya satu data. Lalu kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah untuk melihat hasilnya. Bisa dilihat ya perubahannya. Yang tadi nilainya true menjadi false dan yang false menjadi true. Itu berarti kebalikannya dari nilai yang sebelumnya tadi. Untuk hasil dari nilai not sendiri. Dari saya cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zuin Aufiya Wasiah akan melanjutkan pembahasan dari materi kelompok kami, yaitu mengenai rumus dasar VLOOKUP. Jadi intinya ya teman-teman, lookup itu ada dua. Yang pertama itu VLOOKUP, yang kedua itu HLOOKUP. Nah, kalau rumus dasarnya, kita ketikkan tabelnya dulu ya teman-teman. Misalkan kita punya kode, nama, dan harga.
kita punya kode A, B, C, C, B, B. Misalkan ini kode soalnya ya teman-teman. Nah, oke lanjut. Sekarang kita buat tabel acuannya ya. Acuan. A ini apel, B-nya belimbing, C-nya cherry, apelnya 50.000, belimbingnya berapa ya? 10.000. Cherry, belimbingnya 10.000. Cherry-nya berapa ya? 25. Gini. Rumusnya ya teman-teman, kita rumusnya itu sama dengan VLOOKUP kurung buka sel acuan, koma, tabel acuan, koma, kolom, koma, 0 atau indeks. Nah, gini. Nah, jadi lookup itu ada dua ya teman-teman. Lookup itu ada dua. Yang pertama itu VLOOKUP, yang kedua HLOOKUP. Yang membedakan adalah kalau VLOOKUP itu vertikal, kalau HLOOKUP itu horizontal. Nah, kita melihat vertikal atau horizontal itu dari tabel acuannya ini ya teman-teman, bukan dari tabel soalnya ini. Tabel acuannya ini kan vertikal, artinya gini ya teman-teman. Vertikal kayak gini. Jadi dia itu ke bawah, artinya dia itu vertikal. Nah, misalkan dia itu ke kanan atau ke samping, dia itu berarti horizontal. Nah, yang acuannya itu kalau VLOOKUP itu kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kalau HLOOKUP itu acuannya baris. Nah, ini kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3. Kalau HLOOKUP itu baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3 gitu. Nah, jadi kalau kita mau mengerjakan VLOOKUP, lebih baik tabel acuannya itu kita blok. Setelah kita blok, kita beri nama misalkan buah. Enter. Nah, setelah itu baru di sini kita masukkan rumusnya. Sel acuan, tabel acuan, kolom, indeks. Sama dengan VLOOKUP sama dengan kurung buka sel acuan. Sel acuannya yang ini ya, kode ini.
koma. Terkadang setiap laptop itu berbeda-beda. Kalau di sini ini saya memakai koma. Terkadang juga ada laptop yang memakai titik koma kayak gini. Tapi kalau ini bisanya pakainya koma. Selanjutnya tabel acuannya tadi namanya buah, koma, kolom. Kolomnya berada di kolom kedua. Ini kan nama, berarti di kolom kedua ini. Selanjutnya indeksnya 0. Kurung tutup. Enter. Nah, tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita coba lagi yang harga. Sama dengan V lookup, kurung buka, sel acuan, koma, tabel acuan buah, koma, kolom ketiga, 0, kurung tutup, enter. Oke, teman-teman. Tarik ke bawah. Nah, kita sudah muncul semuanya. Ini kan tadi rumus dasar VLOOKUP. Kalau HLOOKUP, coba yuk kita ngerjain HLOOKUP dulu. Kita copy rumusnya dulu ya. Bedanya kalau HLOOKUP itu kolomnya ini diganti dengan baris. Nah, gini. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Nah, kita coba ngerjain ini. Sebelumnya ini diberi nama dulu ya, tabel acuannya biar mudah kayak tadi. Misalkan kita beri nama TB buah. Enter. Oh, salah, maaf. Misalkan kita apa ya? Buah. Enter. Hanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kita coba praktekkan sama dengan ini tadi belum di itu ya. Nah. Yuk kita coba kerjain sama dengan HLOOKUP, kurung buka, sel acuan, tabel acuannya tadi buah, berapa sih? Oh ya, 4, koma, ini baris ya tadi, harusnya, baris kedua, koma, 0, kurung tutup, enter, anggur. Kita coba lagi harga, sama dengan HLOOKUP, kurung buka, A, koma, buah, koma, 3, koma, 0, kurung tutup, enter. Harganya anggur 50.000. Nah, sudah selesai teman-teman. Sampai di sini dulu ya pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.